Oke, ini masing-masing dari paslon karakteristiknya berbeda sekali, Iya. Mas Gun-Gun. Iya. Saya mungkin tertarik juga ke Bu Siti tadi menanggapi Bang Andreas sempat menyebutkan dan Pong Rekun ini adalah istilahnya calon boneka. Ini kata beberapa orang juga ya, mungkin tidak hanya Bang Andreas juga. Ini tanggapan langsung dari Bu Siti bagaimana ini sebagai tim ses? Itu yang aneh, saya kaget banget. Boneka rezim is penguasa. Dan penguasa semua tahu bahwa sekarang penguasanya is partai. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan penguasa itu mungkin lebih ke arah calonnya Kim Plus, kan deket penguasa Pak Jokowi lah. Kalau sekarang ini penguasa masih Pak Jokowi nomor 1. Nah kalau Kim Plus jelas dekat Pak Jokowi. Kalau Pak Pramono Anung jelas sikapnya Pak Jokowi. Lah saya ini bonekanya siapa gitu loh. Lah kita hubungannya apa dengan Pak Jokowi? Justru sebetulnya yang boneka itu sebetulnya yang dekat dengan penguasa. Kita betul-betul dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul-betul. Aduh deh pokoknya dari rakyat betul, dari betul-betul grassroots. Jadi memang saya mencoba kekuatannya seperti apa sih rakyat. Katanya negara demokrasi. Seharusnya memang harus ada yang independen dan ada yang dari partai. Dan kita pengen tahu persis apakah rakyat itu bisa berdaulat apa tidak. Nah, walaupun kemarin gambarannya yang saya katakan tadi, gambarannya bahwa ternyata rakyat bisa menggagalkan maunya DPR ya, sampai seperti itu yang kemarin demo banyak itu. Nah itu sebetulnya rakyat jangan juga dianggap sepele begitu. Rakyat itu yang punya negeri ini mestinya. Jadi jangan hanya kedaulatan partai tapi juga kedaulatan rakyat. Tuh tentang David and Goliath. Yang David and Goliath itu adalah kami, bukan Pak Pramono Anung, Pak Andreas. Karena calon independen. Itu iya, Pak Andreas kan dekat dengan penguasa, dekat dengan Bu Mega, dekat dengan Pak Jokowi. Oke, kalau aku dekat sama siapa? Iya. Dekat sama Mbak Gita. Bang Andreas boleh ditanggapi. Ini sebenarnya David dan Goliath justru dari calon independen. Gimana Bang Andreas? Kalau saya dekat dengan Bu Siti Fadila aja. Nggak, ini saya kira ungkapan-ungkapan ini kan ya terutama kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Pram itu kan untuk memberikan analogi antara jumlah partai gitu ya, artinya ya satu partai dengan 14 partai, ya mungkin juga dengan calonnya Ibu Siti Fadila yang dalam tanda petik Bu, ini kan kemarin pandangan masyarakat kan menyampaikan wah ini seolah-olah ya calon yang di-create oleh ya penguasa tadi yang seperti Ibu bilang gitu, yang ya PDI Perjuangan dalam konteks ini kan kemarin kita ada dalam posisi yang juga terpinggirkan, sama-sama terpinggirkan ini, kita di dalam posisi yang tapi ini kan semua kan sudah keluar dari situasi itu gitu, itu, dan saya kira ini kesempatan rakyat untuk melihat secara fair soal lebih pada figur-figurnya gitu, dan saya kira pembicaraan kita ke depan adalah pembicaraan melihat bagaimana figur-figur ini yang akan dinilai oleh rakyat, dan tentu kami PDI Perjuangan ketika mencalonkan ini kan mencalonkan bukan untuk sekedar ikut-ikutan di dalam proses pilkada ini, tapi ya untuk memenangkan dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di situ. Saya kira orang seperti Mas Pram dengan perjalanan dengan track record sebagai politisi, sebagai administrator di dalam pemerintahan, ini untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat Jakarta khususnya. Begitupun juga dengan Bang Dul, Bang Rano Karno yang warga asli Jakarta, representasi rakyat Jakarta dengan cara berpikirnya yang sederhana. Kita lihat di dalam ekspresi sekolah, di dalam ekspresi Dul anak sekolahan. Saya kira ini merupakan representasi grassroots masyarakat Jakarta, dan ya ketika mereka memimpin Jakarta, saya punya keyakinan bahwa mereka akan bisa berbuat banyak untuk merubah Jakarta yang sebentar lagi mungkin tidak akan menjadi sekarang juga secara formal tidak ibu kota lagi, tapi kita tahu masih banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang terjadi di Jakarta ini.
Oke, Bang Andreas. Ketika Bang Andreas dan juga Bu Siti ini sama-sama memposisikan diri sebagai David, jadi mata kita tertuju kepada Goliatnya. Bang Fatul, ini kan tentunya kita tidak bisa pungkiri ya, jadinya ada banyak presiden-presiden negatif. Apakah memang calon RK Suswono ini adalah calon yang memang Goliat istilahnya? Apakah ini tentunya menjadi presiden negatif dan bagaimana kemudian dari RK Suswono ini bisa mendobrak dan juga supaya tidak munculkan stigma negatif tersebut? Nanti bisa dijawab bagaimana strategi yang bisa dilakukan. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Oke, Pak Fatul, ini kita tidak bisa pungkiri ya. Banyak sekali persepsi negatif mungkin dari masyarakat melihat pasangan RK Suswono ini karena diusung oleh partai yang sangat banyak, dekat dengan penguasa lah, oligarki lah. Ini menjadi tantangan tersendiri tidak sih sebenarnya buat RK Suswono sendiri? Ya, pertama tadi ya, aspek representasi rakyat dalam pilkada, dalam pilpres. Kalau pilkada nih kebetulan ada calon independen. Itu dua-duanya representasi rakyat. Jadi baik yang independen melalui mengumpulkan KTP maupun partai politik. Partai politik ini orang-orangnya dipilih oleh masyarakat dan kursinya dijadikan standar threshold untuk mengusung calon. Jadi keduanya nih representasi rakyat kalau bisa dibilang. Lalu kalau dari sisi aspek banyaknya partai, ya tentu ini kan dinamika ya. Kita nggak bisa melihat itu juga hanya sebatas itu lalu kita jadikan bahwa ini terlalu besar. PKS pun dulu pernah dalam Pilkada Jakarta hanya mengusung sendiri. Di masa Pak Adang Darjatun dengan Dhani Anwar dulu, kita mengusung sendiri melawan partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung calonnya gitu. Dan ini hal yang pernah kita alami juga. Dan kalau dikatakan bahwa ini mungkin besar lalu dianggapnya seperti Goliat dan menganggap remeh, kita sih nggak pernah menganggap remeh, apalagi dalam kontestasi itu kan apalagi pilkada itu dilihat sosoknya, lalu tapi di bawahnya juga didukung oleh infrastruktur partai dalam memenangkan di lapangan. Nah, kalau dalam konteks ini kita tidak melihat aspek itu ya, jadi mau disebut David, Goliat, nggak pernah kita merasa seperti itu, dan memang nggak boleh seperti itu. Bisa jadi bahkan mungkin ya kalah dengan calon independen, kalah dengan calon yang diusung oleh satu partai misalnya, tapi optimisme kita kan kita ingin menang. Jadi kita ingin melihat itu sesuatu yang seperti dalam kompetisi ya hal yang wajar. Nah, terus untuk yang kita usung pun juga ini orang yang kita lihat punya kapasitas, punya kapabilitas, dan juga muncul namanya pun juga dalam survei-survei Ridwan Kamil dan didampingi oleh calon dari PKS yang dari representasi misalnya aspek kedaerahan ini dua-duanya juga cukup komplementer kebutuhannya, lalu juga aspek kapasitas dan pengalaman, dua-duanya juga punya pengalaman rekam jejak yang cukup baik. Pak Suswono pernah jadi menteri, pernah jadi anggota DPR dan pimpinan partai, dan dari sisi aspek ketokohan Pak Ridwan Kamil juga cukup tinggi elektabilitas plus didukung partai, tentu partai akan bergerak, dan apalagi PKS kita pemenang di Jakarta dan punya pengalaman pilkada dalam berbagai kesempatan ya, kerja-kerja lapangan itu sangat penting, sehingga itu tentu yang akan kita jadikan bahan untuk memenangkan gitu. Jadi dalam kontestasi yang ada tentu tidak ada satupun pihak yang merasa sudah merasa besar kepala, sudah menang, didukung banyak partai. Apalagi tadi ada sebutan David Goliat, nah itu mungkin istilah-istilah yang dalam konteks itu tidak tidak cukup relevan lah, karena yang dipilih pun juga kadang calon independen dimanapun juga pernah ada di Indonesia yang tidak didukung partai, tidak diusung partai tapi bisa menang, dan ini dalam kontestasi ini hal yang umum saja. Jadi tinggal persaingannya nanti kompetisinya secara fair, lalu juga dilakukan dengan adu gagasan, adu ide, dan nanti tinggal rakyat yang memilih apakah dia ingin memilih gagasan-gagasan dari calon A, calon B, calon C yang beliau anggap nanti juga dengan latar belakang masing-masing ya punya kemampuan untuk memimpin mereka dan menjalankan visinya sesuai dengan harapan mereka.